warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita berjumpa kembali bersama saya Vinda Sela dalam program kajian Islami yaitu Sajadah Ya, luar biasa sekali karena pada tema hari ini Sajadah spesial kembali menggelar roadshow yaitu di daerah Gayau Sakti. Jadi luar biasa sekali nih, antusiasnya ramai sekali. Dan seperti biasa kita juga akan belajar kajian-kajian ilmu Islami dengan tujuan yaitu satu, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pahalanya banyak, bertambah, insya Allah harapannya kita bisa masuk surga. Siapa yang mau masuk surga, ibu-ibu? Masya Allah, semuanya pada mau masuk surga ya. Amin. Karena tema kita hari ini berkaitan juga dengan surga, yaitu tema kita adalah wanita penghuni surga. Sangat menarik ya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya tidak sendirian. Saya akan menyapa terlebih dahulu guru kita semua, yaitu ada Ustazah Mawadatun Nikmah. Assalamualaikum. Apa kabar Ustazah? Sehat alhamdulillah. Masya Allah, materi hari ini temanya sangat menarik ya Ustazah. Siap untuk memberikan ilmu pada kita semua ya? Insya Allah siap. Insya Allah. Dan juga saya ingin menyapa bintang tamu saya hari ini yaitu Mbak Indri Ardito Wijaya. Assalamualaikum Mbak Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Binda. Terima kasih telah menyempatkan hadir pada program kajian Islami Sajadah pada hari ini. Dan untuk pemirsa yang mungkin belum mengenal bintang tamu saya hari ini, beliau ini adalah istri dari Ketua DPC Partai PKB yaitu Mas Ardito Wijaya yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah. Namun saat ini beliau sedang fokus pada kontestasi Pilkada di tahun ini. Oke. Nanti kita berbicara soal temanya yaitu adalah wanita penghuni surga. Saya mungkin ingin bertanya kepada Mbak Indri terlebih dahulu deh, mewakili dari ibu-ibu semua. Kalau gambaran menurut Mbak Indri, wanita penghuni surga itu yang seperti apa sih? Makasih Mbak Binda atas waktunya. Alhamdulillah pagi ini bisa hadir lagi ibu-ibu di acara Sajadah ya, Dafika TV. Menurut pribadi saya, tadi apa, wanita penghuni surga ya? Betul. Menurut saya mungkin insya Allah kalau kita menjadi penghuni surga adalah yang memang kita melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Juga kita menjalin silaturahmi antar manusia itu baik. Mungkin itu yang bisa penghuni surga ya. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi penghuni surga ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih sekali untuk pendapat dari Mbak Indri ya, itu mewakili secara keseluruhan yang pasti baik, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan yang pasti. Namun ciri-ciri secara detailnya tuh seperti apa ya wanita penghuni surga? Kita akan langsung tanyakan pada guru kita yaitu Ustazah Nima. Mohon penjelasannya, silakan Ustazah. Oke, baiklah Mbak Binda, terima kasih untuk waktunya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa jamaah yang ada di Gayau Sakti. Kayaknya saya kenal loh Mbak Binda. Iya. Baiklah sebelumnya ibu-ibu, alhamdulillah kita bertemu hari ini. Ibu-ibu pangling nggak sama saya? Hari ini saya sudah pol-polan nyampe. Mungkin Mbak Indri sama Mbak Binda, loh ini Ustazah kedengaran kok pakai kacamata. Pengen tampil beda biar nggak dikenali sama jamaah. Tetap kenal ya Bu ya? Tetap kenal, berarti nggak berbeda. Pakai kacamata kirain nggak kayak Syahrini, ternyata Syahroni. Bella, kita menyapa dulu pada jamaah yang di Gayau Sakti. Iya 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 ayo ngaji, ayo ngaji, ayo ngaji, kanggo sangu yen mati madhep marang Gusti. Ngaji bareng sajadah nang Dafika TV.
kancani Mbak Vinda juga Bu Indri, sajadah rotso hari ini di Gayau. Perkenalkan saya yang domble tapi baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baiklah para jamaah Majelis Taklim Darul Muttaqin dari Kampung Gayau Sakti yang dirahmati oleh Allah. Tentunya ucapan puji dan syukur alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam episode sajadah, yaitu sajadah sahabat jannah dalam dakwah, yang ini adalah roadshow yang kedua, dan alhamdulillah ini berada di kampung saya, tapi bukan kampung kelahiran karena saya di sini juga merantau ikut suami. Dan alhamdulillah acara sajadah ini banyak sekali peminatnya. Tentunya dalam acara sajadah sesuai dengan apa itu arti dari sajadah adalah sahabat jannah dalam dakwah. Mudah-mudahan hari ini kita berkumpul dalam majelis taklim Darul Muttaqin ini, kelak kita pula dikumpulkan oleh Allah dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamiah Darul Muttaqin yang dirahmati oleh Allah, tentunya tadi oleh Mbak Vinda dicuplik sedikit apa toh itu ciri-ciri atau amalan apa sehingganya kita sebagai seorang wanita akan menjadi penghuni surga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentunya Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini adalah berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih, ada cantik, ada gembleh, ada mancung, ada pesek. Jadi semuanya berpasang-pasangan. Begitu juga Allah menciptakan surga dan juga Allah menciptakan neraka. Itu adalah sebagai bentuk keadilan Allah. Seandainya barang siapa yang beramal soleh, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan sedikit saja seperti biji zarah, maka dia akan diperlihatkan kebaikannya. Begitu pula sebaliknya, apabila kita menanam keburukan, kejahatan, kelak kita pun akan diperlihatkan tentang keburukan tersebut. Jadi mudah-mudahan jamaah yang hadir di sini nantinya menjadi penghuni surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali kepada surga Mbak Vinda. Jadi Allah menciptakan surga itu ada 8, neraka pun demikian. Dan surga tertinggi derajatnya yang level tertinggi adalah surga Firdaus. Penghuni surga Firdaus yang pertama adalah para nabi dan rasul. Kita kayaknya udah nggak mungkin karena nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penghuni surga yang kedua adalah syuhada, orang yang mati syahid dalam peperangan. Yang ketiga adalah orang yang tidak pernah berdusta. Saya yakin yang hadir di sini, apalagi kru, insya Allah nggak ada yang namanya nggak pernah berdusta, nggak pernah berbohong. Gitu Bu? Semua pasti pernah berbohong. Dan yang terakhir adalah penghuni surga Firdaus adalah orang-orang yang beramal soleh. Mudah-mudahan kita masih termasuk golongan yang keempat, yaitu orang-orang yang beramal soleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, adapun penghuni surga yang oleh Nabi digambarkan nantinya akan menjadi penghuni surga, seorang wanita ini akan jadikan seorang bidadari. Yang pertama adalah idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidhat farjaha wa ta'at zaujaha udkhuli jannati min ayyi abwabil jannah syi'ti. Demikian kayaknya Mbak Vida, nanti kita lanjut kembali. Baik,
Sangat banyak sekali berarti ciri-cirinya ya. Mudah-mudahan jamaah yang sedang menyaksikan program ini ataupun yang hadir secara langsung pada hari ini ada salah satunya mungkin ciri-ciri. Mudah-mudahan kecantol ya Mbak ya. Iya, calon wanita penghuni surga ya. Amin amin robbal alamin. Ini masih banyak pertanyaan saya Ustazah, tapi kita akan lanjut ya usai jeda, tetap di Sajadah Buat jannah dalam dakwah. ya. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Sajadah Dalam ya. Untuk pemirsa yang mungkin baru saja bergabung, tema kita hari ini yaitu adalah wanita penghuni surga. Nah, tadi banyak sekali pertanyaan saya ke Ustazah ya. Tadi menceritakan terkait dengan ciri-ciri wanita penghuni surga, bahkan memberikan gambaran bahwa surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Namun sebetulnya apa sih yang akan diperoleh wanita sebagai penghuni surga? Karena kalau yang saya pernah dengar, kalau laki-laki biasa nanti akan bertemu dengan bidadari. Apakah wanita juga seperti itu Ustazah? Mohon penjelasannya, silakan. Baiklah para hadirin jamaah Darul Mutakin yang dirahmati oleh Allah. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mbak Vinda, tentunya saya akan mengulas sedikit wanita yang kelak akan menjadi penghuni surga. Idza sholatil mar'atu khamsaha. Yang pertama adalah sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Ini adalah sholat fardu. Jadi seandainya ibu-ibu tidak sholat sunnah pun, yang penting kita sudah melakukan sholat fardu, maka insya Allah jaminannya adalah surga. Yang kedua adalah puasa di bulan Ramadan. Di sini hanya disebutkan puasa wajib. Seandainya kita seorang perempuan tidak melakukan puasa sunnah pun, yang penting kita sudah melaksanakan puasa Ramadan, insya Allah kita akan menjadi penghuni surga. Kenapa? Kok Rasulullah mengatakan penghuni surga seorang wanita adalah yang pertama sholat, yang kedua adalah puasa. Karena seorang wanita sangatlah berpeluang besar untuk meninggalkan sholat. Karena setiap bulannya kita tentunya selalu meninggalkan ibadah sholat. Paling sedikit 1 hari, umumnya adalah 7 hari, dan paling lama ketika kita datang bulan adalah 15 hari. Jadi kita sangat berpeluang besar untuk kita tidak menunaikan sholat. Oleh karena itu mudah-mudahan jamaah yang hadir di sini kita selalu menunaikan ibadah sholat, kemudian ibadah puasa. Yang ketiga adalah hormat, ataupun kita menjaga kehormatan kita sebagai seorang perempuan, menjaga kehormatan kita sebagai seorang istri. Kadang kita kan kalau suami pergi, tatkala itu suami merantau, mungkin kadang kita sering melakukan kesalahan ataupun tidak menjaga kehormatan kita sebagai seorang istri. Karena sebagai istri tentunya seperti Bu Indri, ketika Mas Dito di luar kota, dimanapun mungkin sering pergi tanpa didampingi oleh suami, memberi kepercayaan sepenuhnya kepada kita seorang istri, dan kita wajib untuk mempertahankan harkat martabat kita sebagai seorang istri. Dan yang terakhir, penghuni surga yang terakhir adalah wa ta'at zaujaha, seorang suami yang taat seorang istri yang taat kepada suaminya. Dan kemudian Mbak Vinda, seorang laki-laki ketika nanti menjadi penghuni surga, maka dia akan mendapatkan bidadari surga. Nah pertanyaannya, kita perempuan kita perempuan mau dapatnya apa coba? Kalau laki-laki dapatnya adalah bidadari. Tenang saja Bu, ketika wanita perempuan masih di dunia saja, ketika kita kadang sudah sukses, kita kadang tidak butuh seorang laki-laki. Nah, maka dari itu ketika kita di surga, maka kita akan menikmati kenikmatan surga yang ada di sana. Tidak ada yang namanya surga itu kok wajahnya cemberut, nggak ada. Model kayak saya di surga nggak ada. Jadi nanti model dombleng ini kelak akan ketika kita ada di surga, maka kita akan menjadi seorang bidadari surga.
Masya Allah, luar biasa sekali ya jawaban dari Ustazah ya. Tapi karena ini temanya menarik, saya yakin pasti ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan nih dari Mbak Indri mungkin. Terima kasih Mbak Pinda. Bu Ustazah, kan kita sering dengar ya katanya kalau wanita ini paling banyak masuk neraka ya. Paling sering kita dengar. Kenapa ya Bu Ustazah ya? Susahnya itu seperti apa sih kalau kita harus masuk surga, sedangkan ciri-ciri itu sudah disampaikan dan kita insya Allah sudah melaksanakannya ya Bu ya. Tapi kenapa informasi itu kalau penghuni neraka tuh kebanyakan perempuan. Kayak nggak terima ya Bu Indri ya. Iya. Benar sekali. Jadi penghuni neraka pun kebanyakan adalah kaum perempuan. Tapi tenang ibu-ibu, dalam hadis Rasulullah tersebut telah kami ulas bahwasannya seorang perempuan ketika sudah melaksanakan sholat, puasa, menjaga kehormatannya, dan yang keempat adalah taat kepada suaminya, maka insya Allah dia akan menjadi penghuni surga. Jadi peluang besar pun untuk kaum perempuan ini sangatnya banyak. Cuman terkadang kitanya saja Bun, kadang peluangnya udah banyak, kita udah sebagai istri sudah melayani suami kita dengan setulus hati, anak-anak kita kadang ya, cuman kita kadang ngomelnya ini yang gak bisa ditahan, kadang keikhlasan yang ini kita yang kurang. Suami kadang ngomong 1, kita jawabnya 10. Nah ini yang menyebabkan kita kenapa seorang perempuan lebih berpeluang juga untuk masuk ke neraka. Mudah-mudahan jamaah yang hadir di sini bukan peluang ke neraka tapi ke surga Firdaus. Allahumma amin. Baik Ustazah, ini kita di segmen kedua kita akan buka sesi tanya jawab ya untuk ibu-ibu. Ada yang mau bertanya? Semuanya, karena temanya menarik Ustazah. Nah kita beri kesempatan yang barisan depan terlebih dahulu, boleh ya? Oh silahkan ibu, boleh perkenalkan diri. Mau tanya Ustazah? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suryati dari Majelis Taklim Darul Muttaqin. Apakah saya berdosa seandainya suami sudah minta maaf kepada saya dan mengakui kesalahannya, tapi saya masih kesal dan belum bisa melupakannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti membekas dalam hatinya ya berarti ya. Gimana nih Ustazah? Mohon penjelasannya. Iya, mungkin pertanyaannya demikian. Apabila seorang suami pernah melakukan kesalahan kepada kita, tentunya seorang istri berkewajiban untuk membukakan pintu maaf. Cuman masalahnya perempuan itu gampang memaafkan tapi sulit sekali untuk melupakan. Apalagi ketika misal kita suatu saat disakiti oleh suami dengan perkataan, bahkan dengan perbuatan mungkin, itu sangat membekas, selamanya tetap terngiang-ngiang di dalam hati. Benar? Nah, jadi Bapak Ibu, jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, seyogyanya kita selalu harus membukakan pintu maaf kepada suami kita. Yang penting kita sudah memaafkan. Masalah kita masih membekas, masih ingat ya, namanya kita manusia. Jadi perlu adanya waktu untuk untuk melupakan hal-hal yang tentunya kadang menyakiti hati kita. Apalagi seorang perempuan ketika suami kadang selingkuh atau gimana, kadang kan kita kesel banget. Kadang udah dimaafin, diulang lagi, kita selalu memberi maaf. Tapi melupakan itu yang susah tentunya. Iya, jadi kadang udah kesalahan beberapa tahun yang lalu mungkin Mbak Indri juga mengalami ya. Masih diungkit-ungkit lagi. Masih diungkit. Iya. Kalau diungkit-ungkit lagi nggak boleh. Cuman kalau kita dalam hati masih masih sedikit lah. Iya. Ibu-ibu pada senyum-senyum semua. Oke. Kita akan buka satu pertanyaan lagi. Siapa yang mau tanya ibu-ibu? Oke, masih banyak. Kita ambil yang barisan tengah deh, boleh. Mbak yang berkacamata silakan, boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Binti Mujayangah dari Majelis Taklim Darul Muttaqin. Mau tanya Ustazah,
ketika kita mempunyai hutang puasa di bulan Ramadan dan kita belum sempat mengodoknya, tetapi datanglah bulan Ramadan berikutnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menebusnya, Ustazah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Mbak Vinda, sebelum saya jawab pertanyaan, kayaknya saya kenal sama kembaran saya. Beliau ini adalah teman ngajar saya di TK atau di PAUD. Dia kembaran saya, cuman bedanya ya antara langit dan bumi. Jadi biasanya kembar itu kan siam, kalian kembar sial. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Ketika seorang wanita mempunyai hutang puasa, biasanya kita terlena. Lah sesok lek ngodok lek bayar, ngenteni kok bulan besar ataupun bulan suro. Nah itu kan kadang akan kita bareng-barengi dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Sehingganya ketika datang Ramadan berikutnya, hutang puasa kita belum dibayar. Dosa apa dosa, Bu? Tapi Allah Maha Pengampun dan selalu memberi solusi. Ketika seorang wanita yang mempunyai hutang puasa dan belum sempat mengkodoknya, maka kewajiban yang pertama adalah wajib untuk mengkodok puasanya. Hutangnya 5 dibayar 5 walaupun sudah setahun yang lalu. Tapi yang kedua harus memberi fidyah kepada kaum miskin ataupun fakir miskin, menggantikannya dengan fidyah sebagai denda atas keteledorannya. Baik, ini semakin seru ya untuk tema kita hari ini. Namun kita harus jeda sejenak. Tetap di Sajadah Dalam Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan program Sajadah. Ya, kita masuk pada segmen ketiga pada tema hari ini. Dan saya ingin bertanya pada Ustazah. Saya pernah mendengar Ustazah bahwa ada wanita yang sudah dijamin akan menjadi penghuni surga. Siapakah itu Ustazah? mungkin kita sering mendengar ataupun mungkin hari ini baru mendengar. Iya. Jadi ada beberapa nama seorang wanita yang sudah dijamin masuk surga. Yang pertama adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubro, istri dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenal, Bu? Kenal? Namanya pernah mendengar? Udah. Yang kedua adalah Fatimah Az-Zahra. Beliau adalah putri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istri dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga adalah Siti Asiyah. Ada yang kenal Siti Asiyah? Beliau adalah istri dari Raja Fir'aun yang sampai akhir hayatnya memegang teguh pada keimanannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, adakah nama sampean kira-kira, Bu? Yang keempat adalah Siti Maryam, ibunda Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Gak ada ya, Bu, nama saya juga gak ada kok, Bu. Tentunya mudah-mudahan kita ada di deretan-deretan beliau kelak akan jadi penghuni surga. Allahumma amin. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan selanjutnya, adakah kebiasaan wanita yang mungkin tidak akan menjadi penghuni surga, Ustazah? Atau bahkan mencium bau surga saja mungkin tidak bisa seperti itu? Mohon penjelasannya. Seorang wanita walaupun dia taat kepada Allah, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, tapi ketika wanita tersebut tidak bisa menjaga kehormatannya, ketika dia menjadi seorang ibu sekaligus sebagai seorang anak, yaitu alias dia tidak bisa menjaga kehormatannya sebagai seorang istri. Banyak kan wanita sekarang selingkuh kepada tetangganya? Ada enggak, Bu?
Selingkuh karo tanggane nek napa mboten? Perebut suami orang ada apa enggak? Sekarang mah lagu bisa jadi kenyataan Mbak Vinda. Cinta siapa? Coba bukti loh ini. Orang kok cinta karo bojone dhewe. Cinta siapa? Rindu siapa? Kalau cinta milik orang lain, ya percuma saja. Biarlah diriku sendiri saja. Baik, kita akan lanjutkan untuk di segmen ketiga ini. Kita adakan sesi tanya jawab untuk satu penanya ya Ustazah ya. Siapa yang mau bertanya ibu-ibu? Oke. Kayaknya untuk segmen ini satu persatu boleh tanya deh Mbak. Nanti kita selesai yang kemarin jawab ini semua. ya, Ustazah. Mumpung di Gayau Sakti ini. Semangat sekali. Tapi kita pilih mungkin bagian belakang, boleh silahkan ibu, boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arina, saya dari Majelis Taklim Darul Mutakin. Mau bertanya Ustazah, apa hukumnya bagi seorang istri apabila berpuasa sunnah tidak izin kepada suaminya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seorang wanita sebelum menikah, dia harus taat menomorsatukan kedua orang tuanya. Tapi ketika seorang wanita sudah bersuami, maka dia harus taat dan patuh kepada suaminya. Segala sesuatunya harus minta izin kepada suaminya, kecuali ketika kita melakukan perintah yang diperintahkan, yang itu benar-benar wajib. Misalkan sholat nggak perlu izin, Pak aku harus sholat oleh apa enggak? Itu nggak perlu izin. Tapi ketika seorang wanita, seorang istri melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, khususnya puasa, hendaknya harus minta izin kepada suami. Kenapa demikian? Mbak Vinda tanya enggak kenapa demikian? Kenapa ketika istri itu puasa kita harus minta izin kepada suami? Takutnya ketika siang hari seorang laki-laki, suami kita lagi pengen, kita kan puasa nggak boleh melayani seorang suami, tapi melayani seorang suami itu hukumnya wajib. Kalau puasa hukumnya sunnah. Makanya ketika kita sedang puasa sunnah, suami pengen di siang hari, wajib kita untuk membatalkan puasanya. Berbeda dengan Ramadan, karena itu wajib. Suami ngengkel njaluk, ya wis rasa diladeni, nggak apa-apa, itu nggak dosa. Baik, semoga terjawab ya Bu ya. Baik, di segmen ketiga ini masih menarik sekali ya topik kita ya. Mungkin dari Mbak Indri ada yang masih mau ditanyakan ini. Ya, Silakan. seru banget topiknya ya Bu ya. Bu Ustazah, kita kan zaman sekarang kan yang namanya di medsos tuh ya berita-berita viral gitu ya, yang lagi viral khususnya apalagi kalau di Lampung Tengah ya Bu ya. Ada tahu yang lagi viral apa? Itu bagaimana ya kita menyikapinya ya Bu Ustazah ya, agar kita tidak jauh dari jalannya ke surga gitu kan. Kita kan kadang kepo juga ya Bu ya, cari tahu terus apakah itu dosa apa gimana gitu ya Bu Ustazah. Ini tuh. Mungkin bagaimana cara atau tipsnya jadi wanita di era sekarang nih agar tetap di jalan yang benar, tetap masuk dalam calon penghuni surga seperti itu. Silakan Ustazah. Di zaman yang modern ini, ketika kita menerima informasi ataupun berita baik ataupun buruk, seyogyanya kita harus menyaring terlebih dahulu. Jangan ketika ada berita langsung di-share, langsung buat story. Kita lihat kebenarannya. Dan seorang wanita walaupun menjadi apapun Bu Indri, mungkin menjadi ibu nomor 1 di Lampung Tengah, yang kemarin kan Bu Indri ini menjadi ibu wanita kedua di Lampung Tengah. Beliau suaminya menjabat sebagai wakil bupati Kabupaten Lampung Tengah. Kenal nggak Bu sama suaminya? Kenal. Beliau idola saya, ganteng banget. Idola ibu-ibu juga tentunya.
Dan ketika kita seorang wanita menjadi apapun, kalau kita ingin menjadi penghuni surga, tetap satu hal harus diingat, kita kodratnya adalah seorang wanita. Di rumah kita menjadi seorang ibu sekaligus menjadi seorang istri. Baik, terima kasih Ustazah. Mungkin untuk di segmen ketiga ini boleh kesimpulan atau closing statement dari Ustazah, boleh secara singkat untuk tema hari ini. Untuk tema hari ini adalah wanita-wanita penghuni surga. Sholat sama puasa itu adalah pembentukan keimanan kita, pembuktian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diiringi dengan dua hal, yaitu menjaga kehormatan dan taat kepada suami. Ini adalah bentuk dari ketaatan kita kepada seorang suami. Jadi beriringan, kita juga wanita-wanita solehah itu harus taat kepada Allah dan harus taat kepada seorang suami. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustazah untuk materi hari ini dan terima kasih juga untuk bintang tamu saya yang telah hadir serta pemirsa yang sudah menyaksikan program ini. Semoga kita semua dapat menjadi calon-calon wanita penghuni surga. Amin rabbal alamin. Ya, demikianlah untuk tema kita pada hari ini. Tak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda dalam program hari ini. Terus saksikan program Sajadah. Ya. Saya dan Sela dan segenap kru pamit undur diri dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.